antisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Bandara SMB 2 Palembang siapkan 121 extra flight. Demikian diterangkan General Manager Bandara SMB 2 Palembang, R. Iwan Winaya Mandar, ketika gelar apel pembukaan posko terpadu angkutan udara lebaran di halaman Gedung Administrasi Bandara SMB 2 Palembang, Jumat, 21.03.2025, didampingi sejumlah pejabat. Iwan menjelaskan, antisipasi ini berdasarkan data yang masuk pihaknya sudah mendapati angka kenaikan penumpang. Prognosa kenaikan untuk aircraft 3,8% atau 1.502 aircraft movement, prognosa kenaikan PAX 5,26% atau 279 PAX untuk penumpang yang berangkat juga yang datang dari Bandara SMB 2 Palembang. Ada penambahan extra flight dari beberapa maskapai yaitu 121 extra flight sudah masuk secara formal atau kalau dihitung dengan seat sebanyak 768 seat dengan penambahan tersebut. Destinasi antara lain seperti Kuala Namu, Yogyakarta, Batam dan Jakarta, Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma, serta Surabaya, terang Iwan juga menjelaskan posko lebaran terpadu. Hari ini kita sudah memastikan kesiapan SMB 2 angkutan lebaran 2025 setelah dinyatakan dari pengawasan dari Direktoral Keamanan Penerbangan memastikan kesiapan SMB 2 dan alhamdulillah dinyatakan siap untuk lakukan kegiatan angkutan lebaran 2025 ini. Secara internal, dalam rangka angkutan lebaran ini kita sudah melakukan safety awareness, security awareness dan safety insurance. Semua fasilitas dalam kondisi serviceable. Sehingga kita siap melayani angkutan lebaran 2025, ujarnya. Iwan menambahkan bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, diprediksi akan terjadi kenaikan 5,26% atau sekitar 278 penumpang yang akan melakukan kegiatan arus mudik maupun arus balik angkutan lebaran tahun 2025. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan jumlah penumpang adalah kebijakan pemerintah terkait diskon tarif pesawat udara yang berlaku sejak penerbangan 24 Maret 7 April 2025. Tiket diskon ini sudah bisa dipesan sejak tanggal 1 hingga 6 Maret 2025 tergantung maskapai. Faktor kenaikan salah satunya ada kebijakan pemerintah dengan adanya diskon tarif pesawat udara sejak penerbangan 24 Maret 7 April 2025 di mana tiket sudah bisa dilakukan tanggal 1 hingga 6 Maret 2025 sebelumnya. Jelasnya, kebijakan penurunan harga tiket sebesar Oktober 15% ini memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi udara dalam melakukan perjalanan mudik. Kebijakan penurunan tiket Oktober 15% inilah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi udara. Tambahnya, selanjutnya dalam mengantisipasi potensi keterlambatan penerbangan, delay, pihak bandara telah melakukan manajemen delay dengan berkoordinasi dengan masing-masing maskapai dan ground handling. Selain itu, bandara juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap delay akibat cuaca. Pastinya kita sudah melakukan manajemen delay masing-masing maskapai ground handling bahkan airport sudah menyiapkan untuk mengantisipasi delay karena cuaca. Intinya kita mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan, tukasnya. Bandara SMB 2 Palembang juga telah mendirikan posko terpadu yang didukung oleh berbagai pihak terkait, seperti Lanut Sri Mulyono Herlambang, Angkasa Pura Indonesia, Polsek Sukarami, Basarnas, Airnav, dan beberapa maskapai penerbangan. Adapun tagline Lebaran tahun 2024 ini adalah, Mudik Aman Keluarga Nyaman. Bandara SMB 2 Palembang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik. Tagline mudik tahun ini, Mudik Aman Keluarga Nyaman. Pasti kita mengharapkan perjalanan dengan aman dan keluarga sangat nyaman adanya keamanan. Kemudian mudik tenang menyenangkan pastinya ketika tidak ada kendala terkait angkutan lebaran. Kita berharap semuanya berjalan sebagaimana mestinya, katanya. Musim mudik lebaran ini. Baik, tentunya proses ini sudah dilakukan di awal sebelum posko lebaran terpadu ini dibuka hari ini. Kita sudah dilakukan pengawasan langsung dari Direktorat Keamanan Penerbangan untuk memastikan bahwa kesiapan Bandara SMB 2 Palembang dan alhamdulillah dinyatakan siap untuk melakukan kegiatan angkutan lebaran ini. Yang kedua, secara internal kita melakukan yang namanya safety awareness, kemudian security awareness, kemudian safety assurance, kemudian ada publikasi terkait dengan safety. Jadi semua sudah kita siapkan semuanya dan alhamdulillah pada akhirnya untuk semua fasiliti yang ada di sisi udara, kemudian di terminal, di landset, semuanya adalah kondisi serviceable. Sehingga hari ini kita siap melayani angkutan lebaran di tahun 2025. Dan hari ini kita melihat data ada pertumbuhan sekitar 35% dari penerbangan sebelumnya. Ini artinya sudah mulai meningkat mobilitas masyarakat khususnya menggunakan Bandara SMB 2 Palembang. Ada berapa penerbangan Pak yang berangkat maupun yang datang? Hari ini ada 54 aircraft movement ya. Kemudian yang kedua kita juga memprediksi selanjutnya akan meningkat terus, bahkan nanti arus puncaknya kita prediksikan tanggal
28 Maret 2025 kita prediksi di tanggal itu nanti akan terjadi penerbangan kurang lebih 70 sampai dengan 53 aircraft movement atau sebanyak 12.500 penumpang yang datang maupun yang berangkat dari Bandara SB2 Palembang. Artinya ada penerbangan tambahan Pak ya? Ada, jadi tadi sampaikan bahwa extra flight dari beberapa maskapai sekarang sudah masuk secara formal. Kami menghitung ada 121 extra flight yang kemudian kalau kita hitung dengan jumlah seatnya tadi kurang lebih 21.768 seat dengan adanya tambahan extra flight tersebut. Untuk destinasinya seperti Kuala Namu, kemudian Jogja, kemudian Batam dan Jakarta sendiri atau Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma serta Surabaya. Kalau dibandingin tahun kemarin gimana Pak? Ada kenaikan. Kenaikannya kurang lebih 5,26% atau sekitar 222.278 penumpang yang nanti akan melakukan kegiatan arus mudik maupun balik angkutan lebaran tahun 2025. Jadi meningkat 5,26% dibandingkan tahun 2024. Ini salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah ya, yang adanya diskon tarif pesawat udara yang dimulai pada penerbangan tanggal 24 sampai dengan 7 April nanti. Tapi pembelian tiketnya sudah bisa dilakukan tanggal 1. Beberapa maskapai tanggal 1 sudah berlaku dan ada beberapa maskapai yang mulai berlakunya tanggal 5 dan 6 Maret kemarin. Jadi ini memberikan peluang pada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi udara karena adanya kebijakan penurunan tiket rentangnya sebesar 10 sampai dengan 15% dan tergantung dari rute atau destinasi tertentu. Ini kan Di tempat yang sama, perwakilan dari maskapai penerbangan, Suban menjelaskan terjadi kenaikan jumlah penumpang sekitar 46%. Pertanggal 27 Maret dari Jakarta dan Batam sudah full booking. Untuk sementara kenaikan sekitar 46% penumpang. Antisipasi terjadinya lonjakan penumpang sudah dilakukan diantaranya dari maskapai Citylink, Lion Group, dan Garuda Indonesia. Citylink, terkait diskon tiket, kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah, ujarnya. April untuk diskon tiket sudah berlaku. Iya. Kapten Pom Alfian Iswahyudi, Komandan Satuan Polisi Militer pada kesempatan ini juga menerangkan bahwa untuk pengamanan di SMB 2 pihaknya sudah menyiapkan 1 peleton pasukan. Apabila ada kejadian kita sudah siapkan 1 peleton pasukan. Antisipasi yang kita lakukan diantaranya cek keluar masuk kendaraan, antisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu 1 peleton penanggulangan bencana disiapkan apabila kejadian di bandara atau di sekitar bandara. SMB 2. Untuk kenyamanan apabila terjadi penumpukan kendaraan, kita buka jalur sebelahnya untuk mengurai kepadatan kendaraan pada momen-momen tertentu. Random check yang dimana kita akan mengecek keluar masuk kendaraan. Antisipasi apabila ada keinginan yang berbuat jahat di bandara. Itu yang pertama. Yang kedua, di lantai SMB kita sudah menyiapkan 1 peleton penanggulangan bencana mengantisipasi apabila ada bencana-bencana baik yang terjadi di bandara maupun di sekitar angkutan. Kira ada lagi? Berkoordinasi juga dengan polisi Pak? Siap betul. Kemarin berapa? Sekitar 60. 1 peleton itu 60? Iya, 60. Siap Pak. Oke, Pak. Untuk kenyamanan kemacetan, terutama di tol gate, kita juga antisipasi apabila ada kemacetan, mungkin kita akan membuka jalur cross jalur yang sebelahnya, biar untuk kontraflow lah, biar untuk mengurai kepadatan Harus penumpang. Ada lagi? Oke, cukup Pak. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Emilia Rosa, SKM, MKM menyebutkan bahwa posko angkutan lebaran 2025 menyediakan cek kesehatan. Pemeriksaan cek kesehatan gratis ada 10 item termasuk ukur kadar gula darah, tensi dan sebagainya tentang kebugaran fisik. Tolong bantu infokan kepada pelaku perjalanan apabila mau cek akan dilakukan secara gratis. Tidak ada syarat, siapapun yang akan melakukan cek ini. Ujarnya seraya menambahkan bahwa sampai saat ini tidak ada indikasi terkait masuknya penyakit atau virus dari luar Indonesia. Hal ini karena Bandara SMB 2 masih masuk bandara domestik maka perjalanan luar negeri hanya khusus Arab Saudi, umroh, namun tetap dilakukan pengawasan seperti screening untuk mengecek suhu badan,
katanya. Ini pemerintah memberikan cek kesehatan gratis. Jadi untuk pelaku perjalanan termasuk juga kru itu kita menyiapkan untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis sebanyak 10 item. Termasuk di situ kita mengukur kadar gula darah, tensi, dan juga screening TB, PPOK ya, dan juga untuk melihat kebugaran fisik. Nah itu nanti mohon media bantu kepada masyarakat untuk menginfokan kepada seluruh pelaku perjalanan apabila mereka menginginkan untuk melakukan cek kesehatan gratis dapat dilakukan di Bandara SMB 2. Kita mempunyai nanti ada tim kita yang nanti akan standby di bandara. Ada syaratnya nggak kalau mau? Syaratnya tidak ada syaratnya ya. Jadi siapapun yang akan melakukan cek kesehatan gratis dipersilahkan. Tetapi akan lebih baik kalau sudah mempunyai satu sehat. Nah karena ini akan masuk di dalam diinput di dalam ASIK dan akan langsung masuk ke dalam satu sehat kita dan hasil pemeriksaan itu dapat dilihat. Bu, sampai sejauh ini tidak ada indikasi misalnya yang dari luar ada penyakit atau seperti apa ya virus? Ya, untuk saat ini karena memang bandara kita belum menjadi bandara internasional, dia masih dalam status bandara yang domestik, sehingga memang untuk pelaku perjalanan dari luar negeri itu kita hanya melihat yang terkhusus adalah pelaku perjalanan Arab Saudi Umroh, ya, umroh. Nah untuk pelaku perjalanan yang domestik itu kita lakukan juga pengawasan ya terkait dengan suhu tubuh dan sebagainya. Itu kita lakukan kalau ternyata suhu di atas 38 derajat Celcius, kita lakukan screening intisari. Sebelumnya kan pernah juga kita melakukan fogging di bandara, kalau di momen mudik lebaran ini gimana Bu? Sudah dilaksanakan oleh teman-teman melakukan pengendalian risiko lingkungan namanya. Jadi termasuk juga tidak hanya melakukan fogging, tetapi kita juga memeriksa terkait dengan kondisi air bersih, air minum ya, pemeriksaan kebersihan dan sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman dalam rangka persiapan angkutan lebaran tahun ini. Oke. Ya, makasih Bu.